Jadi trading dan investing. Misalnya saya beli saham satu, BBRI misalnya. Dari harga sekarang saya yakin harga akan ke 6.400. Saya akan aim itu 6.400. Anda percaya atau enggak terserah. Tapi itu portofolio saya. Ya kan? Dan bahkan saya kemarin entry 1 miliar di harga 3.030 saya publish di sosial media loh. Live, saya tunjukin saya entry. Nah, itu yang namanya invest. Tapi di tengah-tengahnya setelah 3.030 naik ke 3.500, saya mungkin jual. Lalu waktu harga koreksi ke 3.300 saya beli lagi. Untuk nambahin jumlah lot. Itu trade vesting. Trade vesting. Harganya sahamnya sama, tapi saya keluar masuk untuk menambah lot. Jadi profit di atas saya tambahin lagi lotnya. Itu yang dilakukan para big fund sebenarnya. Oke, combining trading dan juga investing ya. Menarik sekali Pak. Menurut saya regulator sudah bekerja dengan baik untuk mencoba untuk comply. Itu compliance sudah dilakukan ya. Apalagi dengan Bu Kiki sekarang ada di OJK juga. Beliau sangat concern saya rasa dan Pak Purbaya juga concern untuk mengurus hal-hal inilah. Artinya mereka juga bukan resist dan mereka juga mencoba mengakomodir. Jadi kalau sampai MSCI ini mintanya lagi kebangetan ya, minta macam-macam lagi, menurut saya itu sudah bukan lagi permintaan normal. Betul. Tapi ini ada permainan sebenarnya untuk menjagal market kita dengan alasan politik dan seterusnya. Yang mana kita sebenarnya tidak terlalu fokus ke sana. Jadi topik pembicaraan kita adalah apakah MSCI yang diminta itu cukup terlalu banyak? Yes, menurut saya normal ya, masih normal. Tapi kalau lebih dari ini ya you have something gitu. Dan pemerintah menurut saya melalui regulator kita sudah mencoba yang terbaik untuk mengikuti. Jadi saya rasa ya sudah selesai gitu. Dan sekarang valuasi dari saham-saham kan udah terdiskon luar biasa. Saya yakin mereka juga mulai masuk, apalagi rupiah juga sedang melemah. Mereka murah sekarang kalau mau beli saham kita. Oke. Gitu. Oke. Ini tentu menjadi catatan tersendiri. Nah, kalau nyinggung rupiah dikit, Pak Gema kan kita kemarin bahkan sempat menyentuh level terendah sepanjang sejarah begitu ya, 17.700-an. Sebetulnya apakah kita memang harus worry itu kah atau ini masih on the track? Kalau saya bilang ini sudah masuk tahap worry. Karena sweet spotnya rupiah itu di 15.000. Makanya kenapa Pak Purbaya mau bawa ke 15.000. Saya ada hitungannya. Nah, kalau dia di 17.800 itu kita banyak orang bilang begini, oh rupiah kalau melemah makin bagus, ya kan? Itu ngawur, karena dia nggak punya data. Data yang benar adalah kalau rupiah 17.800 itu kita aja udah kira-kira 1.600 sampai 2.000 triliun kerugiannya, ya. Yang kedua, kalau misalnya kita bicara bandingkan antara untung dan ruginya, pada saat rupiah di 17.800 itu kira-kira 1 rupiah keuntungan dari hasil ekspor itu harus kita konsekuensinya 1,8 rupiah kerugian kita. Ya, jadi sebenarnya kalau dikatakan apakah baik-baik saja tidak, tapi analisisnya Astronaci kita masih punya resiko ke 18.220. 18.220 di akhir tahun ini. Iya, di tahun 2026 ini. Ya mudah-mudahan saya salah gitu, karena saya berharap untuk urusan IHSG doain supaya saya benar, tapi kalau untuk urusan rupiah doain saya salah gitu. Oke, jadi memang ya worry, tapi tetap kita lihat bagaimana kemudian upaya ataupun intervensi ya dari untuk menjaga stabilitas rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Nah, kemudian kalau kita lihat selain MSCI, Pak Gema, FTSE juga di akhir pekan kemarin ya ini mengeluarkan 4 sahamnya dari indeks gitu ya. Ya ada salah satu yang besar, ada DSSA lah kalau bisa kita sebut. Kalau FTSE ini segitu signifikannya nggak? Atau mungkin saya rasa tidak ya. Tidak separah MSCI karena memang yang cukup dekat dari 10 tahun terakhir itu adalah Morgan Stanley. Composite Index itu cukup gede. Walaupun belum kasus inilah. Saya masih ingat 5-6 tahun yang lalu setiap kali ada satu saham di reshuffle di MSCI itu market kita gerak gitu 2-3%. Tapi bukan yang kayak gini yang sampai demam 5-6% turun, nggak kayak gitu. Jadi kalau FTSE tidak terlalu berdampak, tapi kan ini kan gerombolan ikut-ikutan sebenarnya, kan ngeselin gitu ya kalau misalnya dia belakangan suka ikut-ikutan. Nah, ini sama dengan kayak misalnya kredit rating kita diturunin lah, Fitch misalnya outlook-nya negatif ya sama sebenarnya. Ini bicara tentang trustworthy investor asing kepada Indonesia gitu. Kalau orang lokal sendiri ya who cares tentang MSCI kan, kita dagang ya dagang saham kita. Masyarakat kita cari saham gorengan apa yang bisa naik kan gitu aja gitu. Aktivitas tetap berlanjut. Tetap berlanjut. Jadi ini memang adalah bagaimana komposisi peran investor asing yang memang rasionya sekitar 60% tetap dari zaman 15 tahun yang lalu sampai sekarang ya investor asing itu kira-kira antara 55, 60, 65% itu perannya di Indonesia gitu. Oke. Untuk 2026 Pak Gema proyeksinya dong boleh, tadi sebetulnya udah seperti disinggung ya kalau untuk indeks harga saham gabungan.
IHSG kita kemana dan ada nggak yang bisa kita bidik juga nih tahun ini? Mumpung masih ada waktu Saya nih. masih percaya bahwa dengan harga oil yang cukup tinggi ini, maka substitute daripada oil itu berarti energi itu masih bisa menarik. Batu bara, metal mining, kecuali metal mining dan lain-lain ini kan terkait dengan nanti satu pintu ekspor itu ya, itu masih kita lihat. Terus kemudian banking tetap menjadi backbone dengan harapan memang kondisi ekonomi kita itu bisa dipertahankan dengan baik dan produktivitas daripada masyarakat baik, UMKM-nya hidup. Jadi ya jangan sampai ada bad debt lah gitu loh. Non performing loan-nya jangan sampai naik ketinggian. Jadi tetap kalau saya perhatikan ya sektornya banking, terus kemudian batu bara, energi dan komoditas metal mining itu tetap menjadi backbone. Terus kemudian ya saham-saham konglomerasi, misalnya grupnya Pak Prayogo Pangestu setelah dihantam jatuh gitu misalnya, nanti kan juga akan ada naiknya. Pada kuncinya adalah bagaimana kita diversifikasi portofolionya, jangan berat sebelah, misalnya kayak gitu. Jangan terlalu overweight di satu sektor yang beresiko, yang volatility atau beta marketnya tinggi. Ya kita backbone-nya mungkin 50% di sektor atau big caps yang memang memberikan dividen juga. Jadi ada dividen income juga kan. Nah, jadi target IHSG menurut saya tahun ini kalau misalnya market volatility lagi bagus, terus kemudian market juga sudah recovery dengan optimis ya, harusnya kembali ke 7.600 sampai 88 itu memungkinkan. 7.600. Resikonya tentunya ada juga. Resikonya adalah dilanjutin turun sampai 5.400 setelah itu recovery. Dan kalaupun sampai turun 5.400 nggak lebih dari 2 minggu udah harusnya kembali gitu. Oke. Karena kemarin sebelum hari kita tapping ini sempat ke bawah 6.000 ya, meskipun ditutupnya itu kena kemarin. target kita di 5980 ya, lowestnya 5960 gitu. Dan sekarang target berikutnya berusaha berjuang untuk manjat kembali ke 6700. Oke, tadi IHSG proyeksinya udah dikasih, sektor-sektornya juga sudah dilihat. Tapi saya mau nyenggol dikit dong Pak Gemma soal ekspor sumber daya alam kita yang satu pintu kemarin sudah diputuskan Pak Presiden begitu ya. Tentu emiten kita kan juga banyak di sana. Ini kalau Pak Gemma ngelihatnya in general lah, ada efek tersendiri nggak? Dampaknya buruk. Karena ini masalahnya kepercayaan kepada pengelolaan dan pelaksanaan program daripada government. Jadi yang ditakutkan sama teman-teman semua yang memiliki tambang, saya teleponin beberapa ya pemilik tambang yang cukup gede di Indonesia. Mereka takutkan ini sama kayak zaman Pak Harto tentang cengkeh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka itu tidak percaya bahwa kalau misalnya saya mau ekspor dan saya taruh di pool gitu ya, terus kemudian mereka itu lambat dan mereka itu juga banyak nanti ada dugaan praktik-praktik korupsi dan kotor. Bayarnya di sana. Itu akan memberatkan sekali dan mereka nggak happy dengan itu. Nah, dan ini kan rencananya kan memang tujuannya adalah baik. Betul. Ini sama kayak pemerintah bikin MBG itu kan sebenarnya mulia tujuannya, tapi pelaksanaannya nggak beres kan gitu. Nah, demikian juga ini kan tujuannya adalah untuk meng-cut yang namanya under invoicing. Yang kedua adalah supaya ada konversi devisa itu menjadi rupiah. Sebenarnya itu bagus dan itu akan sangat mendukung rupiah. Dan itu sesuai dengan undang-undang juga. Tahun 2023 kan bikin seperti itu. Jadi ada minimum conversion rate-nya, jangan hasil devisa ekspor itu di hold dalam bentuk US dollar. Sehingga dimasukkan di Danantara. Tapi ya kita tahu lah negara tercinta kita ini yang memang kita harus doakan. Ini pelaksanaannya itu selalu melenceng daripada planning utama. Pengawasannya tidak ada. Ini yang mereka sudah apatis, tidak percaya lagi. Sehingga market langsung bereaksi turun. Dan sayangnya pengumuman BI rate kemarin naik itu disertai juga dengan berita ini. Betul. Nempel, jadi nggak ada gunanya.